Penyakit tanaman dapat mengurangi kemampuan produksi dalam budidaya tanaman secara signifikan. Gangguan penyakit tanaman memang telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Pada tahun 500 sampai 280 sebelum Masehi, bangsa Yunani dan Yahudi meyakini bahwa adanya penyakit tanaman merupakan hukuman atas dosa yang dilakukan manusia. Saat itu, penyakit tanaman dikaitkan dengan cuaca atau iklim yang buruk dan kondisi tanaman yang kurang baik. Pada abad 17 hingga pertengahan abad 19, para ilmuwan mulai memberi perhatian lebih terhadap penyakit tanaman dengan mengelompokkan penyakit tanaman. Seorang ahli fisiologi tumbuhan berkebangsaan Austria bernama Franz Unger mengemukakan teori The Autogenetic Theory Disease yang mempertimbangkan adanya patogen sebagai bentuk kehidupan lain dalam inangnya. Patogen dianggap sebagai akibat dari penyakit bukan sebagai penyebabnya dan diterima dalam waktu yang lama karena mikroorganisme belum dapat dikemukakan secara detail. Epidemik penyakit hawar daun atau late blight pada tanaman kentang yang terjadi pada tahun 1840 memberi dampak yang besar terhadap kehidupan manusia di Eropa Utara, terutama Irlandia. Penyakit tersebut menghancurkan pertanaman kentang sebagai pangan utama yang menimbulkan kelaparan secara meluas dan kematian ribuan umat manusia serta emigrasi jutaan jiwa Irlandia ke Amerika Serikat. Peristiwa tersebut mendorong perhatian terhadap penyebab epidemik tersebut dan beberapa peneliti menduga bahwa jamurlah yang menjadi penyebabnya. Bapak patologi tumbuhan dan mikologi modern internasional bernama Heinrich Anton de Bary pada tahun 1861 membuktikan secara eksperimental bahwa Phytophthora infestans adalah penyebab penyakit hawar daun kentang tersebut. Beliau membuktikan konsep tersebut melalui eksperimen pada jamur Phytophthora infestans, penyebab hawar daun pada kentang, dan Puccinia graminis, penyebab karat pada gandum. Riset tersebut menggambarkan struktur mikroskopis, perkembangan dan hubungan kedua jamur tersebut dengan jaringan tanaman sakit. Pada tahun 1895, seorang ahli botani, mikologi, bakteriologi, dan patologi tumbuhan Amerika Serikat bernama Erwin Frank Smith meneliti bakteri patogen tanaman pada mentimun, suku terong-terongan atau Solanaceae, dan suku kubis-kubisan atau Cruciferae. Beliau juga merupakan salah satu peneliti yang mempelajari tentang penyakit bengkak pangkal batang. Beliau juga mempelajari tentang anatomi dan perkembangan bakteri dan menganggap penyakit bakteri tersebut mirip dengan tumor pada manusia. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 dan Martinus Beijering pada tahun 1898 membuktikan patogen yang berbeda dari jamur dan bakteri, yaitu dengan membuktikan virus sebagai penyebab penyakit mozaik tanaman tembakau. Dari penemuan itu membuat seorang biokimiawan Amerika Serikat bernama Wendell Meredith Stanley pada 1935 menjadi orang pertama yang mengkristalkan tobacco mosaic virus sebagai protein katalitik yang mampu melakukan multiplikasi dalam sel hidup inangnya. Di Indonesia pun tercatat dalam sejarah terdapat beberapa kasus penyakit yang menyebabkan kerugian sangat besar pada masa yang lampau. Wabah penyakit Serezekte yang melumpuhkan industri tebu terjadi sekitar tahun 1880-an yang membuat batang tebu mengerdil dan menyerupai rumput serai sehingga gagal menghasilkan gula sehingga rugi besar dialami oleh perkebunan dan perusahaan tebu di Jawa. Penyakit tanaman mulai mendapat perhatian pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1877 yang diawali dengan epidemik berat penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh Hemilea vastatrix dari Sri Lanka. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi tanggal 19 Desember 1877 yang melarang tanaman kopi dari Sri Lanka masuk ke Indonesia dengan tujuan mencegah penyebaran karat daun kopi di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan peraturan pertama dalam bidang ilmu penyakit tanaman.